Gimana selama ini sekolah online? Aduh, itu pusing banget. Pusing banget ya. Aduh, ya aku juga sih. Awal-awal sih kayak gila banget ya, karena kan sekolahnya juga belum terlalu siap ya, terus kitanya juga belum siap. Tapi itu struggle banget sih, karena apalagi kalau Tampah ini kan lagi punya toko kan, jadi saya pagi-pagi tuh aku pengennya di situ, tapi sekarang nggak bisa ya, karena mesti nemenin anak. Jadi bener-bener menguras emosi sih. Tapi kan sekarang udah bulan Agustus nih, udah mulai naik lagi belum salesnya? Udah. Kita udah balik dari bulan lalu sih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Maksudnya emang apa ya? Ini emang pengennya juga segera berakhir pandeminya gitu. Cuma ini ya, makanya ternyata memang ada beberapa hikmah juga sih yang bisa diambil sih selama pandemi ini. Yang mungkin ini kayaknya juga kejadian pandemi ini kan juga pasti jarang banget ya. Iya sih, bener. Jadi kayak ya udah disyukuri aja. Oke, kita mau hampir nih di penghujung acara ya. Sekarang kita mau main game nih, Davina. Main game. Nah, gamenya adalah kamu harus jawabnya cepat, nggak boleh mikir. Oke. Takut gue. Ya? Mana ya? Ada kertas nggak? Ini kertas nggak jelas. Oke, wait. Oke, dah siap? Oke, Bali atau Jogja? Bali. Sate ayam, sate kambing? Ayam. Oh, ayam. Lebih suka cuci piring atau nyetrika? Cuci piring. Ih, kok sama sih? Pasti. Gak bisa gue nyetrika asli. Gak rapi-rapi. Oke, milih sapi apa kambing? Sapi. Kamu punya binatang piaraan gak sih? Gak suka. Gak suka ya? Kamu gak suka binatang piaraan? Enggak. Orang kesukaan kamu? Aku gak suka. Aku dulu suka binatang peliharaan. Cuman aku tuh dulu punya anjing sama burung, terus dia mati kan. Aku gak suka kematian gitu loh. Kayak udahlah, sedih gitu loh, ntar dia mati, dia sakit. Kayak udah terlalu banyak yang mesti disedihin. Gitu ya. Warna kesukaan kamu apa? Hitam. 3 hal yang kamu suka dari diri kamu? Aduh, apa ya? Apa ya? Tadi ya gigi, gak mudah nyerah sama aja ya. Terus cuek. Jadi kadang-kadang cuek itu perlu ya. Cuek itu perlu kadang-kadang. Cuek tuh kayak, maksudnya apa tuh cuek? Cuek tuh nggak mikirin apa yang orang lain ngomongin? Iya, kadang-kadang gitu ya. Terus yang gampang move on. Waduh, ini harus belajar nih, saudara-saudara gampang move on. Nanti ya abis kamera off kita belajar gampang move on gimana. Oke, asin apa manis? Asin. Mawar atau melati? Mawar deh. Mawar, romantis. Oke, kalau aku tanya filosofi hidup kamu apa tuh? Aduh, susah amat sih pertanyaannya. Gitu, anaknya nggak berfilosofi nih. Oke, what do you believe in this life? Apa yang kamu percaya dan yakin dalam hidup ini? Aku tuh percaya kayak apa yang aku tuai itu pasti itu yang aku tanam, itu yang aku panenin gitu lah ibaratnya ya gitu. Itu tuh aku percaya banget sih, di bisnis juga menurut aku kayak gitu. Jadi kayak kalau kita prosesnya bener pasti hasilnya bagus, dan itu kayaknya udah terbukti sih misalnya di hidup aku gitu. Jadi itu aja sih peganganku. Dan ini tuh ancient wisdom banget loh, jadi nggak hanya hari ini ya, wisdom ribuan tahun lalu itu juga sama, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, kebalik. Apa yang kamu sih itu yang kamu iya benar, you reap what you sow. Itu emang ancient wisdom banget gitu, dan itu mengingatkan aku juga untuk hari ini. Oke, Davina, tadi kamu bilang tuh kalau kamu orang yang gampang move on. Aku pikir gue harus belajar dari Davina. Oke, pengalaman kamu, apa sih biasanya yang bisa kamu lakukan biar gampang move on tuh kayak gimana sih? Oke, yang pertama tuh kalau aku tuh lupakan dulu aja bentar. Jadi kayak misalnya kalau lagi ada masalah nih, aku tuh biasanya ya kalau nggak, yaudah deh ini masalah nih kalau nggak urgent banget untuk diselesain, udah aku diemin dulu aja. Jadi aku take time dulu aja, aku release dulu. Aku biasanya pijat, terus kayak tidur. Gue sesimpel itu sih, tidur. Atau nggak kayak ya udah ngapain aja deh, leyeh-leyeh gitu, makan enak atau apa gitu tuh dulu deh. Ntar kalau udah agak dingin, karena kalau lagi leda baru aku lihat lagi tuh masalahnya apa. Terus yang kedua sih gampang move on tuh karena aku gini sih yang aku suka ngomongin sama suamiku ya. Jadi seberat apapun masalah kita tuh ada yang lebih berat gitu. Jadi kayak itu yang bikin aku gampang move on. Jadi kayak kemarin nih pas pandemi gitu ya, selalu ada yang bisa disyukurin gitu, even di hal yang terburuk yang terjadi di hidup kita gitu. Jadi kayak pas kemarin tuh kita Tampah mesti ngebalikin uang puluhan juta ke konsumen. Jadi kayak itu sih kayak jualannya juga lagi jelek gitu. Tapi tuh di saat itu kita juga ngelihat kayak ada yang di PHK suami istri. Kebetulan di komplek rumah gitu. Jadi kayak
gila lu masih bisa ngapa-ngapain, lu masih sehat gitu. Itu yang bikin aku gampang move on. Terus yang ketiga tuh yang aku selalu ngomongin sama suamiku, selama kita sehat tuh kita harus bersyukur sih, karena ketika kita sehat kita bisa kerja, kita bisa ngusahain apapun yang kita mau. Tapi kalau udah sakit itu tuh kita udah nggak bisa apa-apa. Jadi itu sih yang bikin aku gampang move on sih Mbak. Jadi aku kayak selalu bersyukur sehat, itu tuh yang paling wow banget buat aku. Jadi kayak karena ayahku kan stroke gitu ya, jadi aku ngeliat sendiri sih gitu. kayak Tapi sekarang ayah masih ada masih stroke. Masih stroke. Stroke tuh jadi kayak gimana ya? Kayak udah sekarang sih udah nggak bisa ngapa-ngapain banget gitu ya. Jadi kayak tempat tidur. Tempat tidur. Jadi aku kayak ngerasa sih kalau misalnya tuh kesehatan tuh adalah hal yang bener-bener, ini klise ya, tapi tuh menurut aku tuh itu sesuatu yang bisa kita syukurin banget, dan itu yang bikin aku gampang move on dengan semua masalah sih. Jadi dan itu selalu saling ingetin. Jadi kalau suamiku lagi kayak lagi down gitu misalnya, terus aku selalu bilang udahlah, kita tuh kan sehatnya itu tuh udah kayak kita bisa ngapain aja gitu. Dan menurut aku semua tuh bisa diusahain gitu kan, kayak misalnya jualan lagi jelek itu sebenarnya bisa diusahain kok gitu, asal kitanya kan sehat. Jadi itu kayak dikasih sehat aja tuh udah sesuatu yang alhamdulillah banget gitu. Jadi itu yang bikin aku gampang move on sih. Sebenarnya sederhana ya sebenarnya, tapi ya mungkin terkadang kayak aku pun kadang suka diingetin juga sama suami aku untuk bersyukur gitu ya, tapi kadang ya harus diingetin sih. Oh iya ya, perlu bersyukur emang. Kayaknya kalau kayak baca buku atau baca artikel memang banyak banget sih disarankan untuk bersyukur gitu. Cuma kadang kan bersyukur tuh kayak perlu memang it comes from within, from the heart gitu. Karena kan nggak bisa dipaksa ya bersyukur itu ya. Jadi tapi memang dengan membiasakan atau dengan diingetin ya mau nggak mau kita ya harus kembali gitu kan. Makanya aku juga tadi aku bilang kalau aku dapat masalah berat banget ini aku biasanya put aside dulu, aku take time dulu Mbak, karena kalau pas lagi punya masalah tuh susah banget buat bersyukur ya. Iya sih, semua tuh lagi kesel, lagi emosi gitu kan, susah banget buat bersyukur. Jadi biasanya tuh aku tidur dulu deh. Biasanya aku bilang ke suamiku, aduh aku mau tidur dulu deh, aku udah kayak aku mau ngapain dulu deh, jangan ngomongin itu dulu gitu. Jadi aku kayak ya mengembalikan emosi dulu lah gitu. Jadi ntar baru pas udah agak tenangan kan baru bisa berpikir jernih. Buat kamu berat nggak sih Davina ngeliat ayah kamu stroke? Berat sih, tapi ini kan karena stroke-nya udah lama ya. Udah lama, berapa tahun gitu ya? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Kalau stroke itu kayak penanganannya kayak apa sih? Apa terapi? Physical terapi? Iya, fisioterapi. Fisioterapi. Tapi kan kalau orang stroke tuh, kalau yang kita dikasih tahu dokternya kayak susah sembuh ya. Jadi kayak yang ada tuh getting worse gitu sih. Sebenarnya yang susah tuh aku ngerasa kayak kasihan sih sama dia gitu, karena kayaknya aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu Mbak. Karena kayak kan sekarang tuh kondisinya kayak udah nggak bisa ngomong, terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kita juga bingung gitu gimana caranya bikin dia tuh lebih nyaman, lebih seneng. Itu tuh nggak ada yang bisa kita lakuin. Kalau dulu pas stroke-nya baru awal-awal tuh kita masih bisa gitu ngajak pergi, dia seneng gitu. Kalau sekarang tuh yang bikin kita agak frustasi adalah kayak kita nggak bisa ngelakuin apapun deh yang bikin dia seneng gitu. Jadi kita ya kayak cuma bisa berdoa aja sih biar maksudnya kayak yang terbaik lah buat dia gitu. Karena tapi masih bisa berkomunikasi? Enggak, udah nggak bisa juga gitu. Wow. Mengingatkan kembali untuk bersyukur dan kesehatan itu penting ya. Kadang emang kita remehin ya kadang ya kesehatannya, terus mikir banyak yang lain, tapi kalau just being healthy aja sebenarnya it's already a great gift gitu ya. Oke. Terus kamu selama 3 tahun ini ya berbisnis ini ada momen pengen nyerah nggak? Ada, terutama di awal-awal sih ya. Itulah pasti enem keluar. Terus apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan di momen pengen nyerah itu? Itu sih aku ingat lagi tujuan aku bikin ini apa, terus aku ingat lagi kalau nggak ada ini aku mau ngapain gitu. Jadi kalau aku nyerah kan mesti ada gantinya dong gitu kan. Kalau aku nyerah sama bisnis ini aku mesti ada gantinya dong, either itu aku kerja lagi atau either aku bikin usaha lain. Nah kalau usaha lain tuh aku benar-benar nggak kepikiran sih, karena yang aku suka tuh ya ini gitu. Nah kalau kerja lagi aku juga permanen tuh aku belum kepikiran, kayak misalnya kayaknya mulai dari nol lagi gitu ya, kayak udah capek-capek resign juga butuh pergulatan hati ya, kayak besar gitu dilemanya kan. Jadi kayaknya ya udahlah terusin aja lah gitu, kita lihat aja, kita usahain dulu lah 2-3 tahun gitu. Plus tadi kan kamu bilang orangnya gigih ya. Iya. Jadi ya udahlah nggak usah nyerah itu. Kamu punya pengalaman memaafkan nggak? Memaafkan. Terus yang kamu alamin gitu ya dalam memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, apa yang bisa ngebantu? Jadi tuh
Ada. Jadi pas tadi tuh berhubungan sama pas abis lahiran sih Mbak ya. Aku tuh kayak ngerasa failed. Mungkin tadi kan ngomong kan gagal nih gitu, kayak masih suka ke bawah juga gitu. Jadi kayak aku ngerasa gagal banget tuh, nggak bisa ngasih ASI full kan. Jadi kayak wah aku failed banget tuh itu, kayak ngerasanya bener-bener kayak gagal, dan itu selalu ke bawah gitu. Karena waktu itu banyak yang bilang gitu kayak, aduh kalau kamu nggak ASI ntar anaknya jadi bodoh gitu, kayak aduh aku tuh jadi kepikiran nih ntar kalau anakku kenapa-napa ntar gara-gara gue nih gitu, ntar anak lo diabetes kalau nggak ASI gitu. Aduh gila, jadi kalau dia diabetes tuh gara-gara gue. Jadi kayak sedangkan waktu itu ibu baru kan pasti pengen ngasih yang terbaik ya buat anaknya. Nah itu tuh kebawa sih, jadi kayak dikit-dikit jadi sedih, dikit-dikit jadi nangis karena kayak duh ntar anakku kenapa ya gitu-gitu. Sampai suamiku udah sih tenang aja tuh, padahal aku sendiri bukan anak ASI gitu. Ibuku dulu sufar karena dia udah tua banget ya, jadi sufar. Kemudian suamiku suka bilang kamu aja baik-baik aja kan gitu, terus kayak ya udah deh gitu. Jadi kayak itu. Nah aku juga bersyukur tuh ikut kelasnya Astra waktu itu. Jadi kayak di situ aku juga belajar kayak untuk memaafkan diri sendiri lah gitu ya. Dan itu mungkin, nah aku gampang move on tuh kalau masalah, tapi yang itu agak berat tuh. Jadi kayak aku terhantui. Nah pas hamil kedua itu mulai terhantui lagi lah, kayak perasaan aduh ntar gue gagal lagi kayak gitu tuh mulai terhantui. Makanya aku ikutan kelas 7 bulan yang postpartum apa ya waktu itu namanya ya, ada kelas ya, PPA lah ya itu. Nah itu aku ngerasa ya itu aku belajar lah gitu gimana caranya aku memaafkan diri aku sendiri dan move on sebagai ibu, which is ternyata lebih susah ya daripada move on dari masalah bisnis. nyangkut itu emosional. Itu cukup lama tuh ya, yang dari berusaha menyusui ya kan, itu cukup lama ya ininya ya. Lama, jadi kayak sempet hilang. Nah pas hamil kedua itu aku kayak inget lagi gitu, kayak mungkin ada ketakutan terulang. Ketakutan terulang gitu. Tapi Ras gimana pas pengalaman yang kedua? Berhasil nyusuin sampai sekarang gitu. Luar biasa. Wah, thank you so much ya Davina. Sama-sama. Terima kasih. Oke, semoga kalian bisa menikmati nih acara Meet the Founders. Oh iya, aku juga mau bilang kalau kamu kenal seseorang yang menginspirasi ya, siapapun itu boleh banget loh DM di 7 Bulan Studio. Dan aku bisa undang mereka juga untuk datang untuk berbagi cerita dan pengalaman hidupnya. Karena menurut aku dengan mendengar pengalaman orang itu bisa juga menambah pengetahuan kita, dan juga kita juga bisa ngerasa kalau kita tuh nggak sendirian loh gitu. Dan ini juga juga memberdayakan diri kita masing-masing. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk bisa subscribe di 7 Bulan dan follow Instagram kami, dan jangan lupa nyalakan notifikasi, dengerin podcast 7 Bulan. Sampai berjumpa. Dadah. Oh iya, nih ya pesan tanpa sih. Ini bukan maksudnya aku endorse promosi ya, tapi ini emang beneran enak sih ya, makanya kita udah langganan 2 tahun banyak. Terus suka minta diskon tapi ini enak sih, menurut aku nih enak. Kalian kalau belum nyoba, coba deh pesan tanpa. Ini contohnya nih, contoh kue dari pesan tanpa. Ya, kalau favorit aku lemper, sama ini aku suka banget juga nih. Ini apa namanya? Brownies red velvet. Ya, sama pastel. Aku emang ini banget tradisional banget. Ya, dan aku sangat suka jajanan tradisional, aku sangat suka budaya lokal. Aku suka banget emang segala sesuatu yang Indonesia, karena aku sangat-sangat cinta Indonesia tanah air. Makanya salah satu hari ini budaya lokal juga perlu dilestarikan, dan jajanan pasar tuh menurut aku enak banget ya. Sehat lagi. Sehat ya? Sehat lah, lemper kayak apa yang nggak sehat? Lemper karbo. Tapi nggak apa-apa, sehat. Ya udah, thank you, dadah.